Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 8. Untuk materi kita hari ini adalah pelajaran fikih. Silahkan kalian buka materi fikihnya halaman 37. Untuk pelajaran hari ini adalah yang akan kita bahas tentang zakat, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang puasa. Sekarang kita akan membahas tentang zakat, ya. Sudah kita ketahui semuanya bahwasannya zakat ini adalah termasuk rukun Islam. Itu yang pertama adalah syahadat, 2 sholat, ya, kemudian zakat, puasa, terus dan naik haji. Nah, silakan kalian perhatikan anak-anak, dibuka LKS-nya. Yang akan kita bahas adalah tentang zakat, ya. Zakat ini ada 2 macam, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah tua. Wajib bagi setiap pribadi seorang Islam itu namanya zakat fitrah, dan itu hukumnya wajib dalam 1 tahun sekali. Waktunya adalah ketika bulan Ramadan, itu zakat fitrah. Kemudian yang kedua, zakat mal. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa seseorang. Itu namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal adalah zakat untuk mensucikan harta, karena arti dari zakat itu sendiri adalah suci. Artinya apa? Suci, berkah dan bertumbuh. Kenapa? Kalau orang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan tambah berkah dan akan tambah banyak, ya. Jadi zakat mal itu adalah zakat untuk harta. Banyak sekali nanti macamnya zakat mal. Ada contohnya seperti emas, perak, kemudian binatang ternak, kemudian makanan-makanan pokok, hasil panen, hasil dagangan, pokoknya banyak nanti tentang zakat harta. Yang akan kita bahas untuk kali ini adalah zakat fitrah. Seperti yang saya utarakan tadi, zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa. Terus kemudian kapan? Nah, siapa saja? Syaratnya yang wajib mengeluarkan zakat adalah 1, adalah Islam. Jadi harus dia beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam berarti tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah dia masih hidup pada bulan Ramadan dan pada hari raya. Jadi menutupi 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus kemudian yang ketiga adalah ada kelebihan makanan. Jadi yang mau dimakan itu masih ada sisanya. Maka di situ diwajibkan mengeluarkan zakat. Kecuali sudah tidak ada lagi yang mau dimakan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Terus kemudian kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah itu? Jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, itu boleh mengeluarkan zakat. Tapi di sini ada beberapa waktu yang utama, ada pilihan. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan.
Terus yang kedua adalah waktu wajib. Semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, itu wajib. Terus kemudian waktu yang paling utama, yang afdol adalah ketika setelah subuh pada hari raya Idul Fitri sampai menjelang sholat Idul Fitri dimulai, itu bagus. Terus waktu makruh adalah kamu mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, baru mengeluarkan zakat. Nah, itu hukumnya makruh ya. Terus udah. Selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakatnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, namanya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Berarti ada yang menerima zakat. Nah, orang-orang yang menerima zakat ini namanya mustahid, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Di sini orang yang berhak menerima zakat ada 8 ya. Perhatikan di bukunya. Yang pertama adalah orang fakir. Siapakah orang fakir itu? Orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki penghasilan. Itu. Ini tidak punya pekerjaan dan juga tidak punya harta. Itu namanya orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan tapi tidak cukup. Misalkan kebutuhan sehari-hari 50.000, tapi dia hanya punya uang 30.000. Maka orang ini dinamakan orang miskin. Kenapa? Karena tidak cukup. Orang miskin ini berhak menerima zakat. Terus yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah orang yang bekerja mengurusi zakat. Jadi memungut zakat, kemudian menyalurkan. Nah, ini namanya amil. Biasanya di Indonesia itu ada namanya Badan Amil Zakat BAZ, ya. Terus kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ini boleh menerima zakat. Terus kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob ini adalah budak, hamba sahaya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada budak, karena budak ini ada dulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, sekarang sudah nggak ada budak. Terus gharimin, yang ketujuh adalah gharimin. Gharimin ini adalah orang yang kelilit hutang, orang yang bangkrut. Asalnya dia kaya, kemudian dia bangkrut, banyak hutang di mana-mana, akhirnya dia itu kekurangan, maka orang ini berhak menerima zakat. Terus yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, seperti para ulama, para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Islam, termasuk orang yang mencari ilmu, itu juga namanya sabilillah. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang perjalanan jauh, orang yang bepergian jauh untuk agama Allah. Jadi dia itu perjalanan jauh bukan untuk maksiat, maka ini Ibnu Sabil. Nah, itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi jangan salah, kalian jangan memberikan zakat kepada orang yang kaya, itu enggak sah. Kenapa? Orang kaya yang tidak berhak menerima zakat kamu zakatin, enggak sah nanti zakatnya. Terus kemudian selanjutnya adalah ukuran zakat fitrah. Berapa sih yang harus dikeluarkan? Jadi zakat fitrah itu yang harus dikeluarkan setiap orang adalah harus berupa makanan pokok. Makanan pokoknya orang Indonesia itu adalah beras. Jadi beras sebesar
2,5 kilo, berarti 2,5 kilo. Itu setiap orang, satu orang. Ya, itu adalah ukuran zakat fitrah. Nanti kalau zakat mal ada pembahasannya sendiri. Ya, kemudian selanjutnya ketika mengeluarkan zakat fitrah, di sini kita membaca doa. Doanya silakan kalian dibaca di situ di buku LKS ada. Nah, niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Itu saja mungkin untuk pembahasan pada pertemuan kali ini tentang zakat. Nah, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami. Kemudian silahkan kalian kerjakan tugasnya yang di LKS. Di situ ada ulangan harian pada halaman 41 sampai 43. Udah, itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.